silahkan on kamera dulu ya, biar kita bisa saling menatap meskipun lewat Zoom. Semoga kalian semua tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum belajar silahkan KM untuk memimpin doa dulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam mencerna setiap ilmu yang dipelajari ya. Berdoa mulai. Baik, alhamdulillah. Hari ini semua hadir anak-anak. Ibu cek dulu ya. Semuanya ada 25. Berarti hadir semua ya. Sebelum belajar agar lebih semangat, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan aba-aba ibu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jika minggu lalu kita telah mempelajari tentang komponen ekosistem, maka hari ini kita akan mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Baik, Ibu akan share screen dulu ya. Baik. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang komponen ekosistem yang mendiami wilayah Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang letak geografis Indonesia, tempat berlangsungnya ekosistem tersebut berada. Ya. Adapun tujuan yang harus kalian capai pada materi hari ini adalah sebentar. Di sini ada tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menganalisis potensi alam yang ada di daerah sekitar kita secara tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi kelompok dan mengamati peta, peserta didik mampu menyimpulkan 2 manfaat dari letak geografis dan luas Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan posisi negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia secara tepat. Yang keempat, siswa mampu mengenali kegunaan komponen-komponen pada peta untuk membuat sebuah peta secara benar. Jadi kompetensi akhirnya kalian nanti akan Ibu tugaskan untuk membuat peta ya, berdasarkan komponen-komponen yang nanti kita akan pelajari bersama. Ketika ada yang bertanya, Bu, kenapa sih kita harus mempelajari ini? Apa manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari? Anak-anak, dengan ilmu tentang letak geografis Indonesia ini, kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, apabila suatu saat kalian akan pergi keluar Pulau Jawa misalkan ya, kita kan berada di Pulau Jawa nih. Kalian akan keluar dari Pulau Jawa misalkan ke Kalimantan, Sumatera, Irian, atau mungkin juga ke luar negeri nih, ke luar negeri, ke Australia, ke Amerika, ke manapun lah di luar Pulau Jawa. Kalian bisa memperkirakan waktu tempuh, arah perjalanan, kemudian cuaca di sana seperti apa sih, sehingga kalian nantinya akan merencanakan liburan kalian itu dengan membawa
pakaian yang sesuai dengan cuaca yang kota yang akan kita tuju itu. Nah, kalau kita udah tahu, misalkan kalau ke Kalimantan cuacanya seperti apa, terus jangkauannya berapa jam gitu kalau perjalanan. Nah, itu kalian bisa membantu kalian dalam merencanakan pemberangkatan kalian sendiri. Nah, seperti itu, sehingga akan mempermudah perjalanan tentunya ya. Baik, di sini Ibu punya gambar nih. Coba perhatikan bersama-sama ya. Ini gambar yang pertama. Ini yang gambar yang kedua. Kira-kira gambar yang pertama ini di mana? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Ini adalah Raja Ampat. Ini yang kedua, Bromo ya. Yang pertama ini Raja Ampat ini. Nah, Raja Ampat ini merupakan sebuah pulau yang indah. Lihat potensinya, ini indah banget ya anak-anak. Lautannya jernih, airnya, terus kemudian banyak batu-batu di tengah-tengahnya. Ada yang pernah ke sana nggak? Iya? Atau ke Bromo? Nah, mungkin ada yang pernah ke sana barangkali ya. Udah tahu kan letak-letaknya ini di mana? Untuk menuju tempat tersebut kita perlu peta. Nah, harus tahu dulu ini kita akan menuju kemana nih. Ke Raja Ampat, daerah mana ini? Terus Bromo, daerah mana ini? Terus cuacanya seperti apa? Kita harus tahu ya. Nah, sebelum berangkat, jadi kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu rencana perjalanan kita. Nah, potensi-potensi ini dapat menyumbang kebutuhan atau penghasilan sebuah daerah ya. Ini potensi berada di lautan, pulau, kepulauan, terus kemudian ini sebuah pegunungan, potensi wisatanya bagus ya, pemandangannya indah. Nah, tahukah kalian bahwa Indonesia kita ini memiliki banyak tempat indah yang potensial. Nah, ternyata negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah, anak-anak. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan, karena negara kita merupakan negara kepulauan. Nah, seperti gambar tadi, di lingkungan kita ini kan di Lembang nih ya, kita berada di Lembang, merupakan dataran tinggi. Coba amati di lingkungan kita saat ini, daerah Lembang terkenal akan banyaknya tempat wisata karena pegunungan yang memiliki pemandangan indah. Kemudian untuk orang-orang sekitarnya dimanfaatkan juga lahannya sebagai tanah pertanian yang memang bagus untuk menanam berbagai sayuran mahal. Dan sayuran-sayuran mahal ini bukan cuma dijual di tempat sendiri ya, tapi kita mampu, Lembang ini terkenal akan sayuran yang bagus yang bisa dikirim ke luar negeri seperti Jepang, Korea. Itu kita banyak mengirim ke tempat-tempat tersebut gitu. Karena dua potensi tersebut, maka perekonomian pun berjalan dengan baik. Banyak tukang dagang di tempat wisata, banyak penyewa kuda, dari transportasi juga maju, memudahkan jangkauan ke tempat wisata. Nah, hari ini Ibu akan mengelompokkan kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil ya, untuk berdiskusi dalam mengerjakan LKPD. Nanti kalian masuk ke dalam breakout room sesuai dengan nama anggota kelompoknya ya. Nanti Ibu chat ya kalau nama-nama kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan kirimkan LKPD PDF-nya di chat, dan
silahkan kalian download dulu PDF-nya. Ya. Sebelum ke breakout room, di sini Ibu akan tampilkan sebuah teks, ya. Teks ini juga ada di dalam LKPD kalian. Nah, barangkali ada yang mau mengajukan diri untuk membaca, silahkan raise hand dan baca dengan jelas. Sementara teman kalian membaca, yang lain tolong dengarkan ya. Baik, semuanya mendengarkan ya. Teksnya berjudul mengenal letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Langka, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga ke Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Baik, semuanya mendengarkan ya. Di sini Ibu juga punya gambar peta. Nah, silahkan analisis peta yang Ibu tampilkan. Yang harus kalian analisis di sini adalah nama-nama daerahnya, nama-nama tempatnya. Ini ada yang berhuruf besar. Ini nama apa? Tadi kan sesuai teks ya. Kalian analisis, bandingkan teks dengan peta yang Ibu tampilkan ini. Di sini ada peta Indonesia. Nih, mulai dari Sabang. Di sini Pulau Sumatera, terus ini ke sini. Nih lihat ada Pulau Jawa, ini Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Irian Jaya. Ini adalah merupakan batas-batas wilayah negara Indonesia. Nah, lihat, perhatikan ya, bandingkan dengan teks yang tadi. Buka aja di PDF yang kalian unduh, ada di LKPD-nya juga teksnya ya. Nah, batas-batas negara yang berhimpitan dengan negara kita apa? Lalu perairan yang mengelilingi wilayah negara kita nih, ada perairan, ada laut Sulawesi, ada Samudra Pasifik di sebelah sini. Di sebelah sini ada Samudra Hindia. Nah, ya, di bawah sini ada Australia. Nih, daratan Australia. Di sebelah atas merupakan daratan Asia, benua Asia. Ya. Udah sesuai kan dengan teks? Selain letak geografisnya, ada yang penting lagi di dalam sebuah peta, yaitu komponen-komponen dalam peta. Nah, perhatikan di sini ada garis-garis dari atas ke bawah, BT. Ada garis BT. Ya, terus di sini juga ada garis-garis. Nanti kita akan pelajari ini ya selanjutnya.
Terus ini ada apa? Ada arah mata angin, petunjuk arah mata angin. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen peta, ya. Komponen-komponen peta. Nih, ada judul peta. Tadi ada judul peta. Judulnya apa tadi? Nih, ini judul peta ya. Peta Indonesia 34 provinsi. Selanjutnya, nah judul peta ini biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Kemudian ada skala. Kita lihat tadi ada skalanya. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas skala ya. Jadi udah pada ngerti kan skala itu seperti apa, cara menghitung skala seperti apa di pelajaran matematika. Pernah juga fungsinya. Nah, skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Nah, seperti itu. Kemudian ada simbol yang merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Nah, simbol itu di sini ada ya. Tadi simbol-simbolnya nih. Ada simbol-simbol. Contohnya. Ini kan simbol juga ya. Simbol untuk arah mata angin. Terus ada juga ini nih, ini garis. Ini garis merupakan simbol juga. Ini garis-garis. Terus ada titik-titik ini merupakan simbol juga. Kemudian ada apa lagi di peta? Ada garis astronomis nih. Tadi garis yang dari atas ke bawah, terus dari samping, dari kiri ke kanan itu merupakan garis astronomis atau garis khayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang. Nah, garis tegak disebut garis bujur. Berarti yang garis bujur itu dari atas ke bawah. Garis bujur nih, garis bujur ini dari atas ke bawah. Ini semua garis-garis bujur. Adapun garis-garis lintang ini, yang ini nih, perhatikan ya, ini merupakan garis khayal ya anak-anak. Kemudian ada apa lagi? Ada legenda. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk mempermudah pengguna peta memahami isi peta. Legenda itu keterangan-keterangan ya. Kalau di sini nggak ada. Biasanya di peta biasa di bawah ini nih biasanya ya, di bawah peta selalu ada legenda, tapi nggak selalu ya, tapi banyak peta yang menampilkan legenda, menerangkan misalkan ini garis apa, garis merah ini nih, garis merah ini apa namanya untuk menerangkan apa gitu. Terus titik ini, titik besar ini menerangkan apa, seperti itu disebut legenda ya. Kemudian ada mata angin, mata angin ini, nah mata angin yang tadi ya, yang menunjukkan utara, selatan, barat laut, timur laut, yang seperti itu kayak tadi ya, udah ibu tunjukkan sebelumnya. Oke. Sekian dulu penjelasan dari ibu. Sekarang kalian boleh memasuki room sesuai dengan kelompok yang udah ibu bikin ya. Kalian masuk ke ruang Zoom, ke room sesuai dengan kelompok yang ibu bagikan tadi. Kemudian diskusikan setiap pertanyaan yang ada dalam LKPD-nya bersama teman kelompok. Kemudian ambil jawaban yang terbaik dari jawaban teman-teman kalian. Masing-masing dari kalian juga menuliskan isinya. Dan untuk menggambar peta, kalian mengerjakannya masing-masing ya. Ibu berikan waktu selama 20 menit. Cukup ya 20 menit untuk mengerjakan semuanya. Cukup ya.
Jangan lupa dulu baca petunjuk pengisiannya agar kalian bisa paham dan nggak bertanya-tanya lagi. Ya, Ibu udah cukup jelas menampilkan dalam LKPD tentang petunjuk pengisiannya. Jadi, selamat mengerjakan. Oke, waktunya habis. Silahkan kembali bergabung ke Zoom utama, anak-anak. Kalian boleh tunjukkan hasil menggambar petanya. Oke, bagus sekali ya. Ternyata sudah pada paham mengenai cara membuat peta. Nah, selanjutnya, mari kita bahas isi dari LKPD yang telah kalian isi. Ayo. Ya, untuk nomor 1 dan nomor 2. Nih. Ayo, ini apa? Tadi pertanyaan dari LKPD-nya nomor 1. Beri tanda silang pada pulau-pulau besar yang ada di Indonesia sesuai dengan teks ya. Iya, ini dia, ini pulau Sumatera. Ya, kemudian ini adalah pulau Kalimantan. Ini pulau Sulawesi. Ini pulau Jawa dan pulau Irian. Hebat. Kemudian ini adalah pulau Nias ya. Betul nggak? Tadi pulau apa? Yang sesuai teks ya. Nih, iya benar, ada Pulau Nias, Pulau Bangka Belitung. Nih. Nih, ini Pulau Nias di sini. Ini Pulau Bangka Belitung, ini Pulau Bangka, ini Pulau Belitung. Kemudian apalagi tadi ada Pulau Madura nih, Madura di sini. Kemudian ini ada Bali. Ada Bali, ada Pulau Flores di sini. Terus ada pulau apalagi tadi disebutkannya? Ini Pulau Maluku. Ini Maluku Utara. Apalagi tadi pulaunya? Iya, udah benar ya. Wah, hebat. Hebat-hebat semuanya ya. Kemudian nomor 3 dan nomor 3, 4 dan 5 ya. Nomor 3, negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia adalah Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Bagus. Ada yang menjawab berbeda nggak dari ini? Sama semuanya? Iya, bagus. Nomor 4, nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia adalah Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, Samudra Pasifik, Laut Arafuru, Samudra Hindia. Tadi udah Ibu tunjukkan ya di petanya. Jadi udah tahu, udah pasti tahu, diperhatikan. Kalau memperhatikan pasti mengerti ya. Kemudian nomor 5, kesimpulan dari letak geografis Indonesia adalah apa? Indonesia merupakan negara-negara kepulauan terbentang dari Sabang sampai Merauke, berada di antara dua samudra,
dan 2 benua. Iya. Bagus anak-anak, semuanya ada yang berbeda nggak dari jawaban ini? Oh, berarti semua nilai kalian 100 ya untuk Ibu. Perhatikan tadi juga waktu diskusi berjalan lancar, semuanya ikut berpartisipasi dalam diskusi. Bagus sekali, itu yang diharapkan oleh Ibu. Selanjutnya, untuk penilaian diskusi Ibu beri semua nilai 90 ya. Kemudian untuk petanya, ada yang membawa peta gak? Ada yang peta gak? Ada? Iya. Peta apa? Peta apa ya? Petanya udah ada ya yang bikin semua ya pada petanya. Kemudian kita ambil kesimpulan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita akan menyimpulkan bersama-sama mengenai pembelajaran ketiga ini ya. Yang pertama adalah Indonesia memiliki banyak potensi alam yang bisa dimanfaatkan manusia. Di antaranya adalah lautan, hutan, dan gunung. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga menguntungkan dalam bidang perekonomian dunia. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Terus ada komponen-komponen pada peta berfungsi untuk membuat peta dengan tepat, yang tadi ya, yang udah Ibu sharekan materinya. Terakhir Ibu juga akan mengirimkan semua materi hari ini untuk kalian pelajari nanti di rumah, dipelajari lagi di WA aja ya anak-anak. Baik, untuk tugas membuat petanya kalian juga bisa kirimkan melalui WA Ibu. Minggu depan kita bahas bersama dan insya Allah Ibu akan nilai juga seluruhnya ya. Kemudian habis pembelajaran hari ini, selesai sudah. Terima kasih. Jangan berhenti belajar di tengah keterbatasan kita saat ini ya. Jaga selalu kesehatan dan sampai jumpa besok anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.